Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosmadiana MPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 4 Solok Selatan, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, fasilitator saya Ibu Dewi Handayani SPD, pengajar praktik Ibu Hesti Kuswardayani SPD, dan saya sendiri Rosmadiana MPD. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mendukung semua potensi murid yang ada, baik kodrat zaman maupun kodrat alam. Seorang guru harus menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Dengan meyakini bahwa setiap anak adalah unik, maka sebagai pendidik kita harus membuka mata terhadap adanya keberagaman murid-murid di kelas kita. Menyediakan layanan pendidikan yang memungkinkan semua murid mempunyai kesempatan dan pilihan untuk mengakses apa yang kita ajarkan secara efektif sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita bisa mengarahkan anak sesuai dengan hobi dan kepandaian dari masing-masing anak. Di sini kita bisa memberikan beragam model pembelajaran berdiferensiasi, yaitu misal anak mengerjakan tugasnya dalam kelompok diskusi, atau anak juga bisa menyampaikan hasil pekerjaannya melalui pembuatan poster di media karton, atau bisa anak dalam berkelompok menyampaikan hasil diskusinya melalui penampilan ke depan kelas. Bagaimana cara guru untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang pertama, guru membuat tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Dan yang kedua, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Yang ketiga, guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, penilaian yang berkelanjutan. Untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, guru harus mempertimbangkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness adalah kapasitas atau kesiapan murid untuk mempelajari materi baru. Kesiapan ini terkait dengan berbagai hal, diantaranya pengetahuan, konsep, dan keterampilan awal yang saat ini dikuasai oleh murid, miskonsepsi, tingkat perkembangan kognitif, afektif, dan fisik, keterampilan berpikir, dan sebagainya yang dimiliki oleh murid. Yang kedua, minat murid adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada satu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Yang ketiga, profil belajar murid merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir atau belajar, kecerdasan budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, guru dapat melakukan berbagai cara, antara lain: yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid. Yang ketiga, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap murid pada saat ini. Yang keempat, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua murid atau wali murid. Yang kelima, bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid secara langsung. Yang keenam,
membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Yang ketujuh, menggunakan berbagai penilaian diagnostik. Yang kedelapan, melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Dan yang kesembilan, kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Isinya adalah materi pembelajaran itu sendiri. Murid memiliki tingkat penguasaan atau pengetahuan yang berbeda terhadap suatu mata pelajaran. Ada beberapa murid yang belum tahu, sebagian tahu, dan sebagian yang sudah paham akan materi pembelajaran yang dimaksud. Yang kedua, diferensiasi proses. Guru dapat memberikan ilustrasi yang tepat kepada setiap murid untuk proses pembelajaran, guna menentukan proses dan model pembelajaran yang sesuai bagi murid tersebut. Maka guru harus memahami minat, kemampuan, dan tingkat pengetahuan sikap murid. Yang ketiga, diferensiasi produk. Aspek ini melibatkan metode yang digunakan oleh guru dalam mengetahui tingkat penguasaan materi atau bahan ajar dari setiap murid. Dapat dilakukan dengan cara melakukan tes, meminta murid untuk menuliskan laporan tentang topik-topik berdasarkan materi pelajaran, dan lain sebagainya. 3 macam penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, assessment for learning. Tujuannya penilaian formatif. Yang kedua, assessment of learning, yang tujuannya adalah penilaian sumatif. Yang ketiga, assessment as learning, tujuannya penilaian formatif. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya? Tentu ada kaitannya. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksana dengan baik, maka langkah awal guru yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan potensi dasar atau kodrat alam, kodrat zaman yang dimiliki oleh murid itu sendiri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Seorang guru dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi harus memiliki dan mengembangkan nilai-nilai yang ada pada dirinya, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid, refleksi, inovatif, mandiri, dan kolaboratif. Demi terlaksananya dan tercapainya tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran yang adil dan merata sesuai dengan kebutuhan murid. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru juga dapat mewujudkan suatu pembelajaran yang merdeka belajar, menuntun bukan menuntut sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan oleh guru dapat dijadikan salah satu metode atau cara untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid yang telah disusun oleh guru melalui pemikiran prakarsa perubahan. Untuk memperlancar pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, guru dan murid terlebih dahulu harus membuat kesepakatan kelas agar tujuan dalam pembelajaran tercapai dengan baik dan nilai-nilai kebajikan budaya positif dapat diterapkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.